Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Firmansyah, NBI 1462025, eh, mahasiswa TI, mata kuliah kecerdasan komputasional kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan implementasi Python dari eh, mata kuliah kecerdasan komputasional Taufik Fazi Mamdani. Yang pertama itu Fazi Mamdani, di mana yang pertama kita melakukan penginstalan Viv Install Skisi Fazi, yang di mana ini adalah fungsi-fungsi untuk Fazi itu sendiri. Lalu yang kedua, di sini ada proses mengimport library NumPy, Skfazi untuk fungsi Fazi, terus NumPy untuk terus matplot matplotlib ini untuk eh, plot plot grafik yang bagus. Di sini kita jalankan library-nya. Lalu di sini adalah variabel X, Y, Z, di mana X dan Y itu adalah variabel input, dan untuk variabel Z itu adalah variabel output. Di sini X dengan range 0 sampai 10, namun kita menuliskan di sini 0 sampai 11. Lalu untuk variabel Z itu range-nya 0 sampai 100 dengan increment 1. Lalu proses kedua di sini adalah memecah inputan X menjadi 3 variabel dengan fungsi segitiga. Seperti ini. Di sini kita eh, memanggil fungsi segitiga yaitu false.trim, lalu dengan inputan titik-titik seperti di soal, ya garis ininya segitiganya dengan titik 159 dan 5 10 10 6 10 10. Lalu memecah input Y menjadi 3 kategori dengan fungsi trapesium seperti ini dengan memanggil fungsi trapesium. Lalu memecah output Z menjadi 3 kategori dengan fungsi trapesium juga seperti ini dengan rentang nilai. Setiap inputan itu antara 0,0 sama 0,40. Lalu membuat plot untuk inputan X dengan fungsi segitiga seperti ini. Jadi di sini kita membuat variabel AX0, AX1, AX2, di mana dia akan menjadi subplot dengan eh, row 3 dan fixed size 8 dan 9. Sini plot untuk inputan pertama dengan warna RGB, terus memberikan title untuk plotting grafiknya itu input variable X, begitu juga dengan variabel Y dan variabel output yaitu Z. Lalu kita di sini menjalankan program algoritma, berhasil, ya hasilnya seperti ini. Jadi untuk title di sini yang output Z itu untuk memberikan keterangan. Lalu di sini fungsi garis setiap inputan RGB ini untuk memberikan warna pada setiap garis dan keterangan seperti ini, di mana warna biru adalah untuk inputan Z1, Z2, dan Z3. Seperti itu. Lalu di sini kita akan membuat fungsi keanggotaan yang di mana nilai setiap fungsi keanggotaan yang tadi atau inputan X1 sampai X3 itu perhitungannya seperti ini dengan nilai inputan 4, lalu Y3 inputan Y yang dipecah menjadi 3 juga di sini
inputannya itu 5 sesuai dengan NBI, 2 digit NBI terakhir yaitu 4 dengan 5. Lalu membuat rule, di mana rule yang pertama itu sesuai dengan rumus yang ada di soal. Lalu menampilkan hasil rule dengan menggunakan perintah print. Lalu menampilkan hasil fungsi keanggotaan dari inputan nilai X. Menampilkan fungsi keanggotaan dari nilai Y. Lalu membuat plot grafik, di mana di sini plot grafik itu untuk output Z dari hasil rule yang tertera di atas dengan keterangan output variabel Z, di mana setiap garis itu diberikan warna RGB dengan keterangan ya. Lalu kita mencoba untuk menjalankan. Nah, hasilnya seperti ini, di mana rule-nya itu hasilnya ini. Terus fungsi keanggotaan inputan X, fungsi keanggotaan inputan Y. Lalu grafiknya seperti ini. Lalu kita masuk ke proses inferensi dan defusifikasi. Sini fungsi penggabungan, di mana dan satu nilai maksimal dari dan 2 dan rule ketiga. Lalu proses defusifikasi memanggil fungsi defus dengan dari output Z, terus agregasi, letaknya di tengah, lalu mengeluarkan output dari hasil defusifikasi, lalu membuat plotting untuk hasil defusifikasi dengan memberikan keterangan fungsi keanggotaan agregat dan hasil garis hitam. Seperti ini hasilnya. Dengan hasil defusifikasi 50. Oke, lalu masuk ke implementasi yang kedua yaitu Sugeno, fuzzy Sugeno, yang dimana langkah pertama adalah menginstal Scikit fuzzy. Pada dasarnya konsepnya hampir sama dengan fuzzy Mamdani, hanya saja berbeda di bagian rules dan rumusnya. Jadi di sini kita import library seperti yang sudah kita lakukan tadi di Fuzzy Mamdani. Lalu yang kedua itu adalah memasukkan inputan, di mana X dan Y di sini adalah inputan dengan range 0 sampai 10. Lalu memecah inputan X menjadi 3 bagian dengan range garis. Dari garis yang pertama itu di titik 0, 0, dan 4. Titik 0, 0, dan 4. Lalu membuat plottingan dengan warna RGB dan diberi keterangan input variabel X. Dan hasilnya seperti ini. Tadi sudah kita jalankan ya, dengan label X1, X2, dan X3. Lalu ini untuk inputan Y dengan fungsi trigonometri dengan rentang garis seperti ini. Lalu membuat plotting untuk inputan Y. Sini plot pertama, garis pertama itu warnanya biru, garis kedua warnanya merah, garis ketiga warnanya red. Yang garis kedua itu green dengan label Y1, Y2 sudah diberikan keterangan. Lalu proses selanjutnya adalah mendeklarasikan fungsi keanggotaan di mana inputan X dan Y-nya itu adalah 4 dengan 5 sesuai dengan NBI 2 digit NBI terakhir dan memecah 3 inputan tadi ke dalam fungsi keanggotaan dengan inputan sebagai berikut. Jadi kini kita memanggil variabel X di mana variabel X itu adalah sama dengan 4. Lalu di bagian inputan Y kita menggunakan variabel Y di mana Y berisi angka 5. Lalu proses inferensi sesuai dengan rumus rule yang ada di soal. Lalu rule-nya seperti ini, di mana nilai X1 yang di sini ditambah dengan 4 dikali nilai Y1 ditambah dengan 6 sesuai seperti yang tertera di soal.
Lalu memanggil fungsi keanggotaan X, memanggil fungsi keanggotaan Y dengan nilai hasilnya, lalu memanggil hasil dari rules yang sudah dihitung dengan rumus sebagai berikut. Lalu di sini kita mencoba menjalankannya. Dan inilah hasilnya, fungsi keanggotaan dari inputan X, fungsi keanggotaan dari inputan Y, dan hasil dari rules yang ada di soal, seperti yang diminta. Lalu proses divisifikasi. Sini kita menggunakan rumus diffuse, seperti yang tertera ada di PPT materi. Dan di sini hasil Fuzzy Sugeno-nya adalah 0 min 0,75. Lalu yang ketiga adalah implementasi perseptron dengan bahasa Python. Sini yang pertama kita lakukan adalah mengimport library yang kita butuhkan seperti library NumPy, Pandas, Plotlib, Scikit-learn Processing, terus Mixmax Scalar, lalu untuk metrik, lalu di sini confunction metric dengan itertools. Ini coba kita jalankan. Berhasil. Lalu langkah pertama itu adalah membangun kelas perseptron. Sini lalu mengindikasi jaringan, mendefinisikan metode init, menentukan learning rate, alpha dan jumlah iterasi, di mana di sini alpha-nya 0,1, iternya 5, threshold-nya min 1. Dengan fungsi sebagai berikut. Lalu kita definisi fungsi feed untuk update bobot dari jaringan dengan input data training X dan target Y, di mana defeat di sini seperti ini. Lalu perulangan untuk iterasi dengan error iterasi 1 dengan error 0, di mana perulangan lagi untuk mengupdate nilai W, di mana iterasi pertama lalu mengupdate dari nilai iterasi, lalu mengeluarkan hasil target, lalu print error, terus update dari hasil perulangan atau hasil perhitungan, iterasi, lalu mencetak hasil update dari nilai W atau target, lalu di sini print new W atau nilai baru dengan iterasi yang berulang yaitu +1. Lalu di sini mendeklarasikan fungsi def input untuk mewakili step simple, lalu definisi fungsi prediksi untuk mendapatkan output dari jaringan. Lalu di sini kita menggunakan array untuk inputan X, di mana X dengan indeks 0,1, di indeks 0 dan indeks 1 itu isinya seperti ini dengan dua inputan. Lalu Y untuk output dengan indeks 0 dengan baris 5 atau nilai output dari inputan yang ada di atas. Lalu TNP array ini adalah inputan baru untuk training pembelajaran dari proses perceptron. Lalu proses training. Di sini kita mengambil fungsi perceptron dengan alpha 0,1 dengan jumlah iterasi 5 dan dengan threshold min 1. Lalu di sini kita memanggil hasilnya. Seperti ini, kita jalankan. Oh, kita belum menjalankan yang di atas ya. Maaf. Kita jalankan dulu fungsi membangun kelasnya, lalu menjalankan pendefinisian input dan output, baru kita menjalankan proses training. Nah, di sini keluarlah di mana iterasi pertama seperti ini, sampai iterasi ke-5. Lalu proses prediksi. Di sini prediksi data. Jadi predik ini untuk memprediksi data terbaru
atau inputan terbaru. Lalu menampilkan error dengan fungsi pltplot dari matplotlib dengan range seperti ini. Lalu diberikan keterangan dari X label yaitu epoch, lalu Y label yang ke atas, garis ke atas ini dengan label error. Seperti inilah hasilnya. Oke, masuk ke implementasi keempat yaitu metode ANN. Di sini kita sama seperti sebelumnya, kita mengimport library yang kita butuhkan untuk menjalankan logika algoritma program. Sini adalah logika NumPy, ada library NumPy, library Pandas, library Matplotlib. Lalu di sini kita memanggil fungsi load data. Nah, di sini load datanya error karena kita belum menginput data. Jadi di sini kita upload dulu datanya atau datasetnya. Dataset. Nah, kita cari dulu datasetnya ada di semester 4 jurusan komputasional bagian tugas. Kalau nggak salah, kita cari dulu datasetnya ya. Nah, ini datasetnya. Di sini kita ini saja rename supaya lebih mudah. Di data CSF, refresh, lalu kita coba jalani proses load data di mana kita memanggil data CSF yang sudah kita inputkan, lalu menghapus datanan dari dataset. Datanan itu adalah data-data yang bernilai 0. Lalu hasilnya seperti ini. Lalu menghapus datanan dari dataset. Nah, di mana kita akan memanggil juga data terbaru, yakni menampilkan data-data dari kolom yang ada di atas, yaitu ALB, LP, dan kolom yang ini saja. Lalu kita coba jalankan. Nah, seperti ini, di mana sudah ada keterangannya ya, di mana data inputnya ini adalah dari nilai X yang ini, yaitu array yang ini. Lalu data targetnya itu adalah Y dengan keterangan seperti ini. Sudah itu, kita masuk ke proses split data atau membagi data menjadi 3, di mana di sini kita menggunakan permodelan selection import dari train test split, di mana data itu kita bagi menjadi 3, yaitu xtrain, xtest, dengan ytrain, ytest. Nah, di sini kita memanggil output dari ketiga data yang sudah dipecah, yaitu print xtrain, xpal, dan xtest dengan output sebagai berikut. Lalu define and compile model. Di sini kita akan melakukan permodelan dari ANN. Hasil, lalu fit model, evaluation model. Di sini adalah untuk melakukan akurasi, untuk mendapatkan akurasi validasi dari training ANN, yaitu di sini kita dapatkan 0,95. Lalu proses prediksi. Sini adalah proses prediksi dalam bentuk matrix computation matrix dengan fungsi library matplotlib. Sini kita dapatkan hasilnya seperti ini. Dengan akurasi testing ANN, terus prediksi tes, baru plot confusion matrix-nya berdasarkan dari hasil MPL, xtest, dan ytest. Dan hasilnya seperti ini. Lalu yang kelima adalah neurofuzzy. Nah, di sini kita akan melakukan penginstalan Scikit Fuzzy dulu terlebih dahulu. Nah, sini akan download datanya terlebih dahulu, data yang diperlukan. Setelah sukses, lalu kita menjalankan kelas
memfuncs. Di sini kita akan menggunakan ada 3 ya, ada 3 fungsi. Di sini ada Gauss SMMF, Gibel, terus sigmoid. Jadi yang kita butuhkan di sini hanya fungsi ini ya, Gauss MF. Ya, Gauss MF. Jadi di sini kita melakukan import dulu untuk fungsi-fungsinya. Setelah itu fungsi partial DMF digunakan untuk menghilangkan turunan dari fungsi keanggotaan fuzzy pada inputan X, di mana turunan dari fungsi Gaussian, fungsi Bell, dan fungsi sigmoid itu kita masukkan di dalam sini. Yaitu ya, di sini adalah menghitung turunan dari fungsi Gaussian dengan parameter input sigma dan min atau nilai tengah, lalu menghitung turunan dari fungsi Gaussian dengan parameter input ABC. Setelah itu kita menghitung turunan dari fungsi sigmoid dengan parameter input B dengan C dengan rumus sebagai berikut. Lalu memanggil atau membangun kelas unpiece. Sini kelas unpiece-nya seperti ini, yaitu fungsi LSE, terus ada fungsi training hybrid, ada menghitung luaran dan komputasi dari LSE-nya dengan keterangan seperti berikut. Lalu menghitung error pada layer kelima dan mengecek kondisi konvergen. Sini adalah lapisan kelimanya, perhitungannya seperti ini. Lalu menghitung error ke depan mulai dari layer ketiga. Ya, terus di sini menangani variabel input dengan jumlah fungsi keanggotaan yang berbeda. Sini lebih ke kelas untuk fungsi-fungsi yang akan kita gunakan. Jadi mendelerasikan fungsi-fungsi yang akan kita gunakan atau yang kita butuhkan. Lalu di sini ada fungsi forward pass. Ya, fungsi ini digunakan untuk mendapatkan iuran tiap layer sampai layer keempat. Seperti ini. Jadi layer pertama itu perhitungan atau rumusnya seperti ini. Layer kedua itu seperti ini. Layer ketiga ya, terus return atau mengembalikan nilai dari perhitungan yang sudah dilakukan. Lalu fungsi backfast ini adalah fungsi untuk mengupdate parameter pada fungsi keanggotaan dengan langkah ke belakang seperti ini. Untuk fungsi keanggotaan, terus untuk parameter pada fungsi keanggotaan ke MF untuk semua baris dari parameter. Lalu kita jalankan saja untuk mempersingkat waktu. Ya, di sini adalah hitung akumulasi untuk setiap looping dan kembalikan nilai parameter terakhir. Lalu fungsi predict. Di sini fungsi prediksi untuk mendapatkan nilai iuran pada layer kelima. Ya, di sini berhasil. Lalu contoh pengimplementasian unfish. Sini kita melakukan import library dulu, yaitu NumPy, copy, terus itertools, di mana kita akan melakukan load data. Sebelumnya kita akan mengupload datasetnya terlebih dahulu supaya bisa dijalankan. Sini kita menggunakan dataset yang sudah ada dari soal, yang sudah dilampirkan dari soal. Ketika sudah di-upload, lalu refresh, setelah itu tutup, lalu mencoba menjalankan load data atau membaca dataset yang sudah kita import. Di mana di sini X-nya kita ambil nilai dari kolom kedua dan kolom indeks ke-0 dan indeks kedua, dan Y-nya itu dari indeks kedua. Nah, di sini kita hanya menggunakan dari fungsi Gibel MF yang seperti sudah saya jelaskan di atas, hanya menggunakan satu saja. Lalu memanggil dari fungsi memfunction. Lalu di sini ada kelas unfish dengan plotting error dan plotting result. Ya, ini adalah plotting gambaran dari plotting errornya.
Seperti ini adalah gambaran dari plotting result atau pengembalian nilainya. Lalu fungsi keanggotaan pembelajaran yaitu memanggil fungsi memfunction dari hasil perhitungan di atas atau rumus yang sudah definisikan fungsi keanggotaan mula-mula, komputasi setiap fungsi keanggotaan seperti ini. Seperti ini keluarannya, lalu memanggil parameter konsekuen untuk setiap rule. Jadi di sini dia dalam bentuk array. Ya, terus contoh prediksi untuk memberikan di sini contoh prediksinya saya menggunakan nomor absen sesuai dari instruksi di soal ya. Jadi nomor absen saya itu inputannya 34. Seperti ini saya menginputkan 34 lalu inputan kedua itu di mana nomor absen plus 50. Jadi di sini inputannya menjadi 84. Lalu kita melakukan fungsi prediksi. Dapatkanlah nilai sebagai berikut. Nah, lalu di sini inilah fungsi untuk menghitung error. Nah, di sini kita mendapatkan nilai error sejumlah ini. Lalu masuk ke implementasi ke-6 yaitu metode SPM dari algoritma SPM dalam penyelesaian masalah dengan Python. Di sini kita pertama-tama seperti biasa kita mengimport library yang kita butuhkan seperti kita bentar sessionnya habis ya. Kita coba jalani dulu. Next session. Terminate. Oke. Close. Sebentar ya. Ya, di sini kita akan mencoba menjalani library yang kita butuhkan seperti library Pandas, Pylab, NumPy, terus kita run dari processing, selection, matplotlib untuk grafiknya, plottingnya. Lalu yang kedua kita melakukan load data di mana kita akan menggunakan dataset yang sudah dilampirkan di soal ya. Jadi saya upload dulu datasetnya. Ya, di sini sudah terupload lalu refresh. Setelah itu kita melakukan proses load data di mana kita akan membaca data isi dari dataset yang sudah kita upload. Nah, di sini ada 5 teratas di mana kolomnya berisi seperti ini. Ya, dengan keterangan seperti ini. Lalu kita melakukan plotting distribusi data. Ya, dapatkan grafik seperti ini. Plot grafik itu seperti ini. Lalu data pre-processing dan selection. Pertama-tama kita lihat tipe data pada kolom dengan fungsi CLDF data tipe. Di sini data tipenya ada yang berbentuk objek, bukan berbentuk numerik, melainkan berbentuk objek. Lalu kita akan merubah tipe data Bernuk menjadi bentuk INT. Nah, di sini Bernuknya udah berubah menjadi bentuk INT. Nah, tadi yang di atas masih berbentuk objek ya. Nah, lalu kita melakukan konversi dataset atau konversi vektor ke dalam bentuk array. Jadi di sini kolom tadi yang ini kita mengambilnya dalam bentuk array, di mana hasilnya seperti ini. Coba jalani dulu. Ya, seperti ini. Lalu kita ingin memprediksi model dengan nilai kelas yaitu jinak sama dengan 2 atau ganas sama dengan 4, di mana field ini dapat memiliki satu dari hanya 2 nilai yang mungkin. Kita perlu mengubah tingkat pengukurannya untuk mencerminkan hal ini. Jadi di sini konversi dataset di mana kita konversi sel DF atau kelas menjadi INT ke dalam bentuk array. Ya,
Hasilnya seperti ini. Lalu kita membagi dataset menjadi dua, yaitu Xtrain dan Xtest, di mana train setnya split atau pembagian datasetnya seperti ini dengan test size 0,2 dengan random set 4. Lalu kita akan mencetak dari data set train setnya dengan test set dengan nilai keluaran sebagai berikut. Lalu kita akan melakukan permodelan SPM. Permodelan SPM untuk melakukan pemrosesan, di mana di sini fungsi atau fungsi kernel dan fungsi matematika yang dapat kita gunakan ini ada 4, yaitu fungsi linear, polinomial, fungsi dasar radial atau RBF, dengan fungsi sigmoid. Jadi fungsi-fungsi ini memiliki karakteristik masing-masing. Lalu kita akan memilih di sini menggunakan fungsi dasar radial, yaitu RBF. Lalu kita coba menjalankan permodelannya, memanggil fungsi dari RBF itu sendiri. Sini berhasil. Setelah dipasang model, kemudian kita dapat menggunakan untuk memprediksi nilai baru, di mana nilai baru dari nilai dataset yaitu Xtest-nya seperti berikut. Lalu memvisualisasikan hasil tes itu tersebut dengan menggunakan fungsi scalar metric, lalu melakukan import dari classification report, confusion metric, dan mengimport dari itertools. Di sini fungsi ini untuk mencetak atau memplot matrik konfusi, normalisasi, dan dapat dilakukan untuk mengatur normalisasi sama dengan true. Di sini kita akan membuat fungsi untuk plot confusion matrix seperti ini. Lalu kita coba jalankan. Lalu kita akan melakukan compute confusion metric, di mana kita akan menghitung confusion metric seperti y-test-nya dengan label 2,4, terus presisinya 2, lalu menampilkan dari classification y-test dan y-hat, terus plot atau bentuk grafik dari confusion matrix. Kita coba jalankan, lalu hasilnya seperti ini. F1 score, spot, recall, presisi, dengan confusion matrix sebagai berikut. Lalu kita juga menggunakan F1 score library sekalian seperti ini. Ya, tadi di sini saya lupa ya. Dari definisi unpace dan menjalankan proses training itu, tadi kita menggunakan 100 epoch sesuai ketentuan seperti yang ada di soal. Jadi makanya di sini current error-nya itu sangat banyak sekali. Karena di sini kita melakukan epoch sebanyak 100 kali ya guys ya. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.